Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Afilia Wedian, NIM 19023043. Baiklah, saya akan mempresentasikan Business Plan Takoyaki. Deskripsi perusahaan. Nama perusahaan yaitu Takoyaki. Takoyaki adalah sejenis makanan yang berasal dari Jepang, yang terbuat dari tepung dan bahan isiannya gurita, yang kemudian saya mengolahnya kembali menjadi takoyaki praktis dengan isian telur puyuh, bakso, sosis, dan nugget. Selanjutnya, logo perusahaan. Kurang lebih begini bentuk logo dari perusahaan takoyaki saya. Adapun arti dari logo tersebut, yang pertama, gambar produk merupakan nama produk usaha. Yang kedua, gambar takoyaki merupakan bentuk dari masakan yang dimaksud. Yang ketiga, warna mencolok merupakan makna dari ketegasan bentuk dari makanan yang dimasak dengan cara digoreng ini. Selain itu, untuk menimbulkan kesan yang indah oleh konsumen. Yang keempat, gambar wanita berkipas merupakan gambar makanan tersebut merupakan bukan dari negara Indonesia. Yang kelima, tulisan merupakan khas pada makanan yang dijual. Selanjutnya, slogan. Slogan dari takoyaki yaitu nikmat, hemat, dan praktis. Selanjutnya, visi dan misi. Visi yaitu untuk menciptakan rasa baru yang unik dan dapat dinikmati oleh konsumen. Misi, untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi-misi yang harus dilaksanakan yaitu yang pertama, menciptakan rasa baru di luar bahan asli, meningkatkan kualitas takoyaki dari bahan yang digunakan, baik dari rasa, kebersihan produk, dan nilai gizi yang terkandung. Selanjutnya, melakukan analisis pasar dengan menentukan sasaran pemasaran. Usaha ini akan dijalankan tim manajemen takoyaki sebagai berikut. Yang pertama, manajer Serina. Yang kedua, pemasaran Pepi. Yang ketiga, IT Laura. Dan yang keempat, keuangan Rozi. Dan yang terakhir, produksi Fili. Adapun job description dari setiap bidang yaitu yang pertama untuk manajer. Manajer bertanggung jawab umum perusahaan atau penanggung jawab umum perusahaan dan membuat keputusan. Selain itu memelihara kelancaran dan kualitas manajemen organisasi. Yang kedua, pemasaran bertugas mengimplementasi strategi pemasaran, mengatur kegiatan sales, melakukan promosi, dan menjaga hubungan dengan konsumen. Selanjutnya, IT bertugas mengatur pelengkapan dan jalannya usaha dan sebagai media promosi di sosmed. Keuangan bertugas mencatat transaksi keuangan, memproses data transaksi keuangan menjadi sebuah informasi atau laporan keuangan, dan mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pihak terkait. Dan yang terakhir, produksi bertugas mengembangkan produk, menjaga kualitas produk, dan melatih pegawai untuk membuat produk yang berkualitas. Selanjutnya, tujuan dan maksud kegiatan usaha. Yang pertama, tujuan adalah tujuan kegiatan usaha. Tujuan kegiatan usaha ini selain memenuhi salah satu tugas praktek kewirausahaan, juga bertujuan sebagai penambah pengetahuan sekaligus pengalaman dan berwirausaha, dan bisa mendapat life skill dalam mengaplikasikan ilmu kewirausahaan dengan yang telah ditetapkan di kampus ke dalam praktek yang sesungguhnya. Karena melalui penjualan dan pemasaran ini, kami dituntut untuk berinteraksi dengan orang banyak. Bagaimana cara menawarkan dengan baik dan sopan, meyakinkan pembeli untuk membeli makanan takoyaki yang kita tawarkan, dan memberikan pelayanan yang terbaik agar customer merasa puas. Yang kedua, maksud dari kegiatan usaha. Dari kegiatan ini, kami bermaksud menyalurkan ilmu yang kami miliki, yaitu kemampuan di bidang makanan, yaitu pembuatan makanan ringan, sehat. Kami memilih usaha di bidang makanan karena usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dan
dengan skill yang kami miliki, serta faktor pendukung yang memadai untuk mengembangkan usaha ini. Selanjutnya, gagasan usaha. Takoyaki adalah kegiatan usaha kami karena bahan bakunya adalah tepung terigu. Takoyaki biasanya dikenal dengan makanan kekinian, namun kini kami ingin mengembangkan kembali dengan cara mengolah dan mengkreasikan kembali menjadi makanan yang menarik, sehingga takoyaki dapat dikenal luas oleh masyarakat dengan isi yang beragam selain dari isi aslinya yaitu gurita. Cara kami memperkenalkan takoyaki secara luas yaitu dengan membuat hasil olahan takoyaki yang semenarik mungkin tanpa mengurangi isi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, rencana produksi dan aspek pemasaran. Rencana produksi terbagi menjadi dua, yaitu bahan baku. Bahan baku untuk membuat takoyaki adalah tepung terigu, tepung maizena, baking powder, gula, garam, ladaku, telur, air, minyak, wortel, daun bawang, serta bahan pembantu telur puyuh, sosis, nugget, dan bakso. Proses produksinya yaitu: yang pertama, masukkan 3 butir telur ke dalam wadah yang cukup besar. Setelah itu, masukkan maizena, baking powder, gula, merica ke dalam wadah telur tadi dan aduk hingga rata. Kemudian, setelah tercampur rata, masukkan tepung terigu dan tuangkan air sedikit demi sedikit dan aduk hingga adonan rata. Setelah adonan rata, tunggu hingga mengembang. Siapkan dan potong-potong wortel, daun bawang, telur puyuh, sosis, nugget, dan bakso sambil menunggu adonan mengembang. Panaskan minyak di dalam cetakan, lalu tuangkan tepung yang sudah dicampur dengan bahan lain tadi ke dalam cetakan. Setelah itu, masukkan sosis dan bahan lainnya yang sudah dipotong-potong. Setelah bawahnya sedikit matang, balikkan dan tambah kembali adonannya. Lakukan hal tersebut hingga takoyaki menjadi bulat. Setelah berwarna kecoklatan, takoyaki siap diangkat dan takoyaki siap disajikan. Aspek pemasarannya yaitu: yang pertama, produk. Produk takoyaki ini berbeda dari produk takoyaki lainnya. Kami mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan menu takoyaki dengan berbagai isian baru ini. Kami tidak hanya menjual takoyaki saja, tetapi kami juga menjual makanan lainnya seperti sosis goreng, nugget goreng, bakso bakar, bakso goreng, dan lain-lainnya. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, sianida, zat beracun, dan lain-lain, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Selanjutnya, rencana usaha. Adapun rencana usaha yang akan dijadikan dalam usaha ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, rencana jangka pendek, yaitu usaha bisnis takoyaki yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Yang kedua, rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, dan strategi pasar pemasaran menjadi kunci awal untuk keberhasilan kami. Selanjutnya, rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan membangun stand maupun toko agar usaha kami dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Selanjutnya, aspek pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran usaha takoyaki yaitu: 1. Target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir jalan utama seperti Pasar Lama Lubuk Sikaping, di depan toko dan tempat keramaian lainnya. Tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh orang sehingga
Usaha kami ini mudah untuk dikenal masyarakat. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Yang kedua, sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Selanjutnya, strategi pembelajaran. Adapun strategi pemasaran, selanjutnya strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan yaitu yang pertama, media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Yang kedua, dengan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet seperti Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan, kami mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara tersebut yaitu, pada setiap pembelian 10 buah takoyaki, akan kami berikan bonus 2 buah. Selanjutnya, analisa operasional. Yang pertama, rencana produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah yang pertama, kualitas, lokasi, cita rasa. Selanjutnya, analisa pendukung bisnis. Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu distributor, pelaku bisnis, dan pelaku bisnis lainnya, pengelola tempat. Analisa SWOT. Analisa SWOT meliputi strength atau kekuasaan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, threat atau ancaman. Selanjutnya, analisa keuangan. Analisa keuangan ini meliputi modal awal. Bagi pelaku usaha, yang penting bagi kita untung memperhitungkan modal awal yang akan kita gunakan. Adapun di antaranya, yang pertama, biaya operasional dan pemasaran awal dalam rupiah dengan total 137.000. Yang ketiga, bahan baku. Yang kedua, bahan baku dengan total 143.000. Peralatan dan perlengkapan dengan total 25.000. Selanjutnya, rencana pendapatan. Rencana pendapatan meliputi modal atau pemasukan, penentuan harga jual, perhitungan laba rugi. Selanjutnya, rencana pengembangan usaha. Sebagai wirausahawan yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus-menerus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan cita rasa takoyaki yang kami buat. Karena apabila kualitas takoyaki kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju. Selanjutnya, kesimpulan. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus-menerus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Baiklah, sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.